Oke, eh, selamat sore. Entah kenapa gue ngeliat hari ini nilainya cukup hancur-hancur ya di materi yang ini ya. Ternyata kayaknya kalian masih rada belum paham atau udah lupa. Eh, Coba dari Hafiz dulu. Iya kak. Hafiz, Kenapa kak? ini tadi nemuin kendala apa lo waktu ngerjain yang 10 soal tadi nih Hafiz? Aku sih pas yang kalau yang ini apa nentuin independen sama dependennya juga kadang agak bacanya agak ini Oh, gitu. oke oke. Waktu itu waktu dulu itu gue sempet jelasin ada markernya. Lu dulu udah ikut kelas gue belum? Udah kak, udah pernah. Pernah juga Eh, sih kayaknya waktu yang independen sama dependen. Waktu oh, oke semester satuan kayaknya deh. oke oke. Oke. Ojan gimana Ojan? Lupa Kak, sering ketukar mana yang dependen, mana yang independen. Oh, oke, ketukar mana independen dan dependen. Alia, Alia, Alianya lagi ke toilet mungkin. Alim, Aku juga lupa cara identifikasinya, Kak. apa lupa apanya? Lupa cara nentuinnya gitu. Oh, oke. Angel, Angelnya masih di WC. Oh ada. Iya, Angelnya masih di WC ya. Ray, Kenapa kak? kalau lu gimana Ray? Nemuin kendala apa waktu ngerjain yang 10 soal tadi Ray? Tadi rada pusing aja sih. Oh lagi Nggak rada ngerti. putih aja. Nggak ngerti tadi. Oh, oke, nggak fokus ya jadi ya. Iya, lagi nggak Kalau ini aja, menurut lagi lo nggak kalau lu fokus. fokus lu bisa dapat berapa? Kebetulan lagi pusing aja sama materinya nggak apa Oh, masih bingung. oke oke. Ijul, Ya kak, kalau lu gimana Jul? saya lupa dikit gitu kak. Kayak tadi ada beberapa soal tuh terbalik. Saya yang independen malah dependen, dependen malah independen. Balik. Oke oke. Niko, Suka kebalik-balik kak, yang independen sama dependen. independen sama dependen suka kebolak-balik. Dini, Saya udah lupa materinya, Kak. oh, oke udah lupa nggak apa-apa jujur ya. Iya. Riza, Saya lupa kak. udah lupa juga. Oke. Yang pertama eh, nggak perlu malu ya ngomong lupa, santai aja. Karena gini, gue kalau boleh ngomong sedikit, apa ya, yang namanya kalian pelajarin ya, yang kalian pelajarin sama yang gue pelajarin sebagai guru mapel itu berbeda. Ya berbedanya tuh di mana? Kalau gue tuh bisa konstan terus-terusan belajar bahasa Inggris terus gitu ya. Gue nggak pernah belajar yang lain. Gue nggak pernah nyentuh lagi yang namanya apa tuh Webi gitu ya. Itu udah jarang banget gue sentuh sekarang. Terus gue nggak pernah lagi belajar yang namanya matematika dan lain-lain. Jadi wajar kalau misalkan kalian lupa. Ya karena materi yang perlu kalian serap itu banyak banget. Ya, mata pelajaran yang harus kalian pelajari itu ada banyak banget. Oke, jadi nggak perlu malu buat ngomong lupa. Cuman apa ya? Itu adalah sebuah tuntutan, ya tuntutan buat kalian di mana kalian itu emang dituntut harus bisa semuanya gitu. Ya, at least kalau misalkan di tahun ini kan sebenarnya kalian lebih fokusnya ke TPS ya sebenarnya. Jadi itu aja sebenarnya udah bisa mengurangi beban kalian lah sebenarnya. Cuman ya balik lagi jangan udah mulai waktunya apa ya?
Gue nggak nuduh kalian bersantai, enggak. Cuman seandainya di antara kalian masih ada yang sedikit santai-santai, coba mulai dirubah dulu. Ya, gue nggak nuntut kalian buat hafal, enggak, karena yang perlu dihafalin itu banyak banget, yang perlu diingetin itu banyak banget, enggak. Jadi gue cuma bisa bilang good luck aja buat kalian gitu ya. Terus gue bakalan coba membantu kalian semaksimalnya gue lah, ya. Kayak misalkan nanti gitu ya ada kelas yang buat bahas salah satu teknik di reading comprehension, itu merupakan bentuk bantuan aja, ya. Dan lagi-lagi mungkin kemarin Riza udah ngomong sama kalian bahwa gue nggak mungut biaya, dan itu benar, gue nggak mungut biaya sama sekali, oke? Itu aja. Mulai disemangatin juga ya. Mungkin tadi kayak Ray bilang lagi pusing, ya itu mungkin karena lagi banyak yang dipelajari. Kalau gue jadi Ray mungkin gue udah nyerah belajar, dan gue pasti bakalan istirahat dulu, bakalan entah gue jalan-jalan, entah gue main game dan lain-lain. Ya karena gue bukan tipe orang yang bisa belajar lama-lama, makanya gue cukup salut sama kalian. Oke? Itu aja, karena mungkin udah banyak yang lupa soal materi hari ini, dan mungkin apa ya, dianggap penting atau enggak, ya 50-50 lah ya materi ini. Kita mau masuk ke, kita mau nginget lagi ya yang namanya kalimat dan bagian-bagiannya. Oke, kalau kemarin itu kita udah pelajari part of speech yang ada 8, itu termasuk ke dalam words. Kemudian ada itu frasa dan ada itu klausa. Oke, ini sebenarnya kita pelajari ini tuh buat apa ya? Buat ngelanjut ke materi yang berikutnya, ya. Yang berikutnya itu kan next, yang terakhir ya, kayaknya kalian terakhir ya. Adjective clause kita nggak ngulang lagi, itu ada relationship ya. Nah ini sebenarnya buat masuk ke materi ini intronya buat masuk ke sini, gitu ya. Dan mempelajari relationship in a clause atau between sentence, itu bisa membantu kalian banget buat mengartikan kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama dulu ya. Ada kata-kata, ada frasa, ada klausa. Pertanyaan dulu yang pertama ya, Words ini kan merupakan bagian dari part of speech. Part of speech ini ada 8. Apa aja? Coba sebutkan Arina. Masih ingat nggak Arina? Lupa, Kak. Kalau gitu sebutin satu, ingat nggak? Yang termasuk ke dalam kata, yang termasuk ke dalam part of speech. Kayak misalkan lo mau bikin kalimat. Coba lu bikin kalimat deh. Lu bikin kalimat apa aja, Arina, terserah. I am reading a book. I read a book. Iya. Oke. Ini merupakan kata. Ya, ini merupakan words. Ini apa namanya? Subject. Bentuk katanya. Kalau ini bentuk katanya apa? Kalau subjek itu kan perannya dia di dalam kalimat. Perannya si kata tersebut di dalam kalimat ialah sebagai subjek.
Ya kan? Subjek ini biasanya terdiri dari apa? Kata Benda. sama eh, kata apa nih A ini? I, he, she, it, apaan ini? Kalau kata benda kan, kata Hah? Kata? kata ganti. Iya, kata ganti. Atau nama bahasa Inggrisnya apa? Pronoun. Iya. Thank you Arina. Yang pertama ada noun, kemudian yang kedua ada pronoun. Ada apa lagi Arina selain ini? Verb, adjective, Lalu? adverb, Lalu? Ini. possessive juga nggak kak? Ini apa nih? Preposition. Ya. Terus tadi lu tanya apa yang juga atau enggak? Yang possessive gitu. Oh enggak, itu dia masuk ke itu. Pronoun. Oh iya. Terus apa lagi ya? Yang kayak because, since, Conjunction. oke, dan yang terakhir yang nggak terlalu penting, ada ion-ionnya, yang kayak oh my, apa lagi ya, gitu ya, atau apapun lah. Ini namanya apa? Nggak tahu deh kak. Lupa. Interjection. Thank you Arina. Ya, ini ada 8. 8 ini merupakan bagian dari mana nih? Dari kata. Ya, dan setiap ini ini cuma terdiri dari satu kata. Khusus verb, ya khusus kata kerja, dia ini punya predikat, punya posisi, ya punya posisi yang sama di dalam kalimat, yaitu sebagai apa lagi? Sebagai sebuah predikat. Kalau ini kan sebagai sebuah subjek ataupun objek. Oke, ini part of speech. Ya, ini merupakan jenis-jenis kata. Oke, next kita masuk ke materinya ini ya. Jadi tadi udah ada words yang merupakan bagian dari kalimat. Ya, kayak makanya tadi gue suruh si Arina itu bikin kalimat supaya apa gitu? Supaya kita bisa gue bisa nunjukin bahwa oh kata-kata itu merupakan bagian dari kalimat. Ya. Selain si kata tersebut yang masuk ke dalam bagian si kalimat-kalimat itu ada lagi frasa sama klausa. Oke, kita bahas yang frasa. Ya, kalau misalkan si word atau gue sebutnya part of speech aja gitu ya, biar nggak terlalu kebolak-balik. Ini terdirinya dari satu kata. Kalau misalkan phrase, ini jelas terdiri dari berapa kata Hafiz. Berapa kata nih dia kalau frasa Hafiz?
3 atau berapa? 2 atau lebih? Ya, Atau enggak 2 atau lebih Kak? sorry, kekecilan suaranya gimana? Bentar. 2 atau lebih bukan? Bentar ya. 2 atau lebih. 2 atau lebih. Berarti kita bisa bilang yang penting lebih dari 1 kata. Benar nggak? Ya. Lalu frasa ini, ya selain dia ini merupakan bagian dari kalimat, frasa ini juga merupakan apa? Pecahan klausa. Oke, frasa itu merupakan pecahan klausa. Ini garis bawahin dulu. Ya, kalau frasanya itu sendiri, ya ini sebenarnya ada banyak. Kemarin itu gue udah sempet jelasin. Ya, ada 8 tipe frasa. Ya, ada noun phrase, ada verb phrase, kemudian ada gerund, lalu infinitif, lalu appositive, lalu participial, prepositional, sama absolute. Tapi yang ini nggak perlu kita pelajari dulu. Ya, yang perlu kita pelajarin sekarang itu adalah yang namanya verb phrase dan noun phrase. Terutama noun phrase. Karena ini ada hubungannya sama materi yang minggu depan. Oke, karena kita hanya mempelajari 2 ini, hanya mempelajari noun phrase dan verb phrase, jadi kita bisa bilang secara tidak langsung bahwa frasa itu punya ciri-ciri lain lagi nih. Ini kan ada jenisnya noun phrase, ada jenisnya verb phrase. Berarti kita bisa bilang contains a verb or a noun but not both. Oke, mengandung sebuah kata kerja ataupun sebuah kata benda tapi tidak keduanya. Ya, ini harus digarisbawahi. Nggak boleh ada keduanya. Kalau misalkan dia hanya mengandung sebuah noun, ini yang kita namakan dengan noun phrase. Kalau misalkan dia ini mengandungnya sebuah verb, berarti ini yang kita namakan dengan verb phrase. Dan lagi-lagi noun phrase ini nggak ada verbnya. Verb phrase ini nggak ada noun-nya. Oke, inilah ciri-cirinya si frasa yang mau kita pelajari. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan, hati-hati kalau kalian googling antara verb phrase sama verbal phrase. Hati-hati. 2 ini berbeda. Ya, kalau verbal phrase itu yang masuk ke dalam verbal phrase infinitif, participial, sama gerund. Nah, ini yang masuk ke dalam verbal phrase. Jadi dia ini beda sama verb phrase. Perbedaannya di mana? Kalau misalkan verb phrase ya sama noun phrase ini tetap noun di dalam noun phrase di dalam sebuah kalimat
Ya, dia ini punya peran yang sama dengan noun. Ya, dia ini punya peran, punya fungsi yang sama. Kalau noun phrase ini punya fungsi yang sama dengan noun, kalau verb phrase ini punya fungsi yang sama dengan verb. Berarti noun phrase ini bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Kalau verb phrase ini bisa jadi paham ya? Kalau verbal phrase ini dia enggak. Ya, karena enggak itu kenapa? Karena gerund ini dia punya peran sebagai noun. Kalau infinitive ini dia punya peran sebagai bisa noun, bisa adjective, bisa adverb. Kalau participial ini biasanya sebagai adjective. Nah, ini makanya kita menghindari ini dulu. Cuman kalau kalian penasaran silakan googling atau kalau mau tanya ke gue boleh. Ya, cuman menurut gue ini nggak perlu kalian pelajari dulu karena ini yang gue bilang di grammar nggak terlalu penting tuh ini. Tapi at least kalian mesti tahu gitu bahwa phrase itu sebenarnya bukan cuma ada 2 jenis aja tapi ada banyak. Oke. Nah, yang termasuk ke dalam noun phrase itu apa? Misalnya, ini gue hapus ya. Misalkan ada possessive pronoun. Ya, jadi kita bisa bilang noun phrase itu rumusnya modifier sama sebuah noun. Modifiernya ini bisa bermacam-macam. Ya, bisa dia ini article. Bisa juga dia ini possessive pronoun. Bisa juga dia ini adjective. Ya, tapi nggak boleh apa? Verb. Ingat, ini nggak boleh. Noun lagi boleh juga, tapi ingat kalau ada 2 noun, berarti noun yang pertama berubah menjadi modifier. Dia berubah jadi sebuah adjective. Oke ya. Articles ada an, the. Possessive pronoun ada my, his, her, apa lagi? Their, our, its, your. Adjective, kata sifat, banyak macam ya. Adjective apa ya? Handsome, ugly, dan lain-lain. Noun yang berubah jadi adjective, misalkan taxi di taxi driver. Cat di cat lover. Ya, ini merupakan noun yang beralih fungsi di dalam sebuah kalimat menjadi
adjective. Oke, tapi karena dia ini berada di dalam sebuah frasa, maka kita tetap sebut dia sebagai apa ini? Nah, ini juga kita tetap sebut sebagai, bukan kita sebut ya, tapi punya peran yang sama kayak noun. Oke, nah setelah gue kasih contoh ini, coba ketik, kirimkan di chat 3 jenis noun phrase aja. Adinda, ada nggak Adinda? Adindanya masih di toilet. Alia. Alia ada? Alianya juga ke toilet. Iza. Ya, Kak. Coba Iza, ketik di chat aja Iza. 3 noun phrase. Sama satu orang lagi, Alin, ada nggak Alin? Ada, Pak. Oke, coba Alin. Ini nyari yang paling gampang ya, nggak apa-apa. Ini juga termasuk noun phrase, nggak salah. Oke, ya ada 6 contoh di sini. Thank you Alin dan Iza. A man, the house, my cat, a book, my book, pretty cat. 6-6-nya merupakan sebuah noun phrase. Ya, lihat lebih dari 2 kata. Oke. Lalu apalagi selain ini? Misalkan lebih dari 2. Boleh atau enggak boleh? The old man. Ya, the handsome man. Nggak ada masalah. Mau lebih dari 3 lagi, boleh juga. Selama tidak ada verb-nya. Misalnya, tokoh sejarah ya. Ivan the Terrible. Ini juga sebuah noun phrase. Atau misalkan lagi, the great, powerful, and magnificent magician. Ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak? Boleh. Ini juga sebuah noun phrase. Kenapa kita bisa sebut noun phrase? Karena masuk ke ciri-cirinya. Apa tadi ciri-cirinya kalau noun phrase? Lebih dari 1 kata, kemudian nggak ada verb-nya. Lebih dari 1 kata jelas, udah ada 6 kata, lalu
nggak ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Pak, Mm-mm. saya masih bingung sama yang tadi yang contoh apa yang noun jadi adjektif masih kurang ini. Yang noun jadi adjektif, oh yang ini, cat lover. Oke, jadi gini, kalau di dalam bahasa Inggris, gimana ya? Kita ngomongin ini sebuah frasa deh. Ya, kita ngomongin bahwa ini sebuah frasa. Di dalam sebuah noun phrase itu hanya boleh ada satu noun. Oke, hanya boleh ada satu noun. Ini syaratnya yang pertama. Jadi kalau misalkan dia ini ditambahin, ya misalkan kita tambahkan dengan sebuah konjungsi and, nggak masalah ada dua noun, boleh. Akan tetapi kalau misalkan ada dua noun, misalkan a dog lover and a cat lover, ya ini kan ada dua noun, ya enggak? Berarti ini udah ada dua noun phrase, nggak masalah. Oke, tapi kalau misalkan di dalam si noun phrase-nya itu sendiri, di dalam si ini kan ada dua noun phrase tadi gue bilang ya, ada satu, ada dua. Ini kan ada dua noun phrase. Noun-nya itu yang mana? Yang belakang. Walaupun cat sama dog ini juga sama-sama sebuah noun, tapi noun yang pertama dia ini berubah peran, berubah fungsi. Ya, yang berubah itu cuman fungsinya. Bukan semerta-merta lalu lo bilang, oh dog itu bisa jadi adjektif. Ya, bisa. Bisa jadi sebuah kata sifat, tapi dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu. Seperti misalkan seperti ini. Tapi di dalam kalimatnya itu sendiri, ya di dalam satu kalimatnya, oke, dia ini termasuk noun phrase, perannya udah sebagai sebuah noun. Yang berubah fungsi itu cuman di mana? Di dalam noun phrase-nya itu sendiri. Ya, ini gue mau hapus dulu sebentar, gue hapus ya karena udah terlalu penuh. Jadi gini. Kalau misalkan kita boleh jabarin, ini kan sentence kalimat ya. Ya enggak? Kemudian sentence ini ada bagian nih di bawahnya. Apa bagian di bawahnya? Clause yang paling dekat sama sentence. Oke. Kemudian clause ini juga kebagi lagi. Dia ini punya bagian-bagian lagi, yaitu apa? Phrase. Sama word. Dua ini juga masuk ke bagiannya si sentence. Ya, si phrase sama si word sama clause ini merupakan bagian sentence. Cuman frasa ini juga merupakan fragmentnya, pecahannya dari si clause. Kenapa dibilang seperti ini? Karena kalau misalkan ada because of, kalau misalkan kalian masih ingat, sama because, kalau because ini kan dilanjutin sama klausa. Kalau because of kan dilanjutinnya sama noun ataupun noun phrase, ya enggak? Jadi kalau misalkan di dalam satu klausa, di dalam satu kalimat itu ada because of sama because satu biji nih, yang ada dua klausa yang mana? Yang bawah. Yang atas ini tetap satu klausa. Kenapa? Dia ini merupakan bagian dari klausa. Nah, tadi kita udah jabarin nih, ya sentence, clause, phrase. Misalnya ada kalimatnya a dog lover is apa ya? Is loving
and caring misalkan. Oke. Pertanyaan gue di sini ya ada yang namanya subjek, ada yang namanya verb, ada yang namanya objek. Tapi noun phrase-nya ada berapa, Ijo? Jul? Ijul. Ini yang nanya malah ngilang nih, mana dia? Ya Kak, Noun phrase-nya ada berapa di kalimat ini, Jul? 4 bukan Kak? Hmm? 1 deh. 1. Betul. Ya, ada 1 doang. Tapi di dalam noun phrase-nya ini sendiri hanya terdapat 1 buah noun. Terus di dalam kalimat ini ada berapa noun, Ijul? Jul? Jul. 2 bukan Kak? 2 itu yang mana, Jul? Loving, caring. Ini. Ya. Ini dia noun bukan? Iya itu juga ya. Iya, ini juga noun. Kenapa tadi gue udah bilang noun phrase ini punya peranan yang sama dengan noun. Sampai di sini paham? Nah, yang dog ini nih, walaupun dia sebuah noun, ya, tapi karena dia masuk ke dalam sebuah frasa, dia berubah fungsi menjadi sebuah adjektif. Karena di dalam 1 buah noun phrase ini hanya boleh ada 1 noun aja. Nggak boleh lebih dari 1 noun. Kalau misalkan lebih dari 1, noun yang sebelumnya berubah peran menjadi adjektif. Ya. Oh, jadi diubahnya karena lebih dari 1 ya Kak? Ya, tapi kayak sesimpel gini. Perannya aja yang berubah. Tapi katanya ini sendiri, ya dia nggak bakal berubah, nggak bakal kita apa-apain juga. Karena apa, kalau misalkan lu cuma ngomongin a lover, ini kan bisa banyak, ya nggak? Atau misalkan taxi driver deh, a driver, supir, bisa banyak kan? Nah, buat lu membantu nerangin, misalkan lu pengen ngomong kalau mantan supir lu itu dulunya bekas jadi supir bus misalkan. Tapi kalau misalkan lu ngomong driver, kan orang mikir, drivernya ini driver apa? Ya enggak. Jadi buat lu bantu deskripsikan pekerjaannya si mantan supir lu, ini lu tambahin sebuah kata sifat, bus driver. Si bus ini fungsinya mendeskripsikan noun. Nah, mendeskripsikan si driver. Yang punya peran di dalam kata-kata mendeskripsikan noun itu siapa? Adjektif doang. Makanya dibilang si bus ini bukan lagi sebuah noun fungsinya, tapi sebagai sebuah apa? Adjektif. Oke, istilahnya ini yang menerima, ini yang memberi. Memberi apa? Deskripsi. Menerima apa? Menerima deskripsi. Paham, Jul? Paham Kak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi soal noun phrase?
Cukup jelas ya? Next, itu ada yang namanya verb phrase. Nah, kalau verb phrase sama ya, lebih dari satu kata. Jangan no ya, nggak enak ya. Without. Now. Oke, si verb phrase ini punya rumus seperti ini. Modifier plus verb plus modifier. Kenapa modifiernya gue dalam kurungin? Karena modifiernya ini boleh di depan, boleh juga di belakang, atau boleh di kedua-duanya. Kalau modifier yang berada di sebelum verb, itu biasanya yang kita namakan dengan sebuah helping verb atau auxiliary verb. Kalau modifier yang di belakang itu biasanya apaan? Preposisi. Yang termasuk ke dalam verb phrase. Misalnya, oh jangan, gue tanya aja ya. Coba sebutin 3. Tadi Alin, Angel, ada nggak Angel? Ada, Kak. Oke, Angel tulisin di chat ya, 3 contoh verb phrase. Sama satu orang lagi, Chris. Ada Chris? Oke, silakan. Tulisin di chat 3 contoh verb phrase. Angel, perhatikan tanpa noun. Jadi bukan itu. Nggak ada kata bendanya dia. Dia ini modifiernya bisa helping verb atau auxiliary verb, bisa juga sebuah preposisi. Yang jelas harus ada verbnya. Oke, Chris sudah dapat. Ini sebuah kalimat ya. Angel gimana?
Angel, bisakah? Angel. Oke, Angel udah nih ya. Is cooking, should cook, have written. Oke, ya, yang pertama yang Chris bikin ini tiga-tiganya merupakan sebuah sentence atau kita bisa sebut juga sebagai sebuah klausa. Ya, jadi kalau misalkan yang gue tanyain tadi bikin verb phrase-nya aja, kalimat ini ada verb phrase-nya nggak? Ada. Cuman kalau misalkan yang ditanya verb phrase-nya aja nggak perlu si pronounnya. Ya, jadi must go, can swim, have to go, is cooking, should cook, dan have written. Ini keenam-enamnya merupakan sebuah noun phrase. Ya, yang termasuk ke dalam helping verb. Apa aja? Ada is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, apa lagi? Models, can, could, ya, shall, should, must, apa lagi? Will, would, lalu may, might, ya, banyak. Oke, kalau preposisi kayak apa? Look up atau look out. Ya, ditambahin dengan preposisi. Oke, lalu perhatikan di dalam sebuah verb phrase ya hanya ada satu main verb. Ini yang kita sebut dengan main verb. Main verbnya di yang must go, yang mana main verbnya ini. Can swim, yang mana main verbnya ini. Have to go, yang mana main verbnya ini. Is cooking, yang mana main verbnya ini. Should cook, yang mana main verbnya cook. Have written, yang mana main verbnya written. Ya, ini yang bisa bantu kalian mencari frasa tersebut. Ya, buat mendeteksi yang namanya klausa. Dengan cara apa? Cari main verb-nya ada berapa di dalam kalimat tersebut. Oke, dan verb phrase tetap sama kayak noun phrase, punya peran yang sama sebagai sebuah verb, berarti dia ini bisa jadi predikat. Kenapa orang-orang dalam menuliskan rumus bahasa Inggris itu selalu pakai as verb? Kenapa nggak pakai as predicate? Karena lebih mudah mengucapkan. As simple as that. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Cukup jelas ya. Next, kita masuk ke klausa. Nah, kalau tadi frasa itu merupakan bagian dari klausa, ya, klausanya itu sendiri nih sekarang. Yang pertama, klausa itu terbagi menjadi dua. Ada klausa
apa aja? Ray. Ray? Independen sama dependen bukan? Betul. Independen sama dependen. Klausa, kalau tadi frasa itu punya ciri-ciri lebih dari satu kata, contains a verb or a noun but not both. Kalau klausa punya ciri-ciri apa? Meisara. Kayaknya koneksinya lagi jelek. Michiko yang lagi pusing. Kenapa Kak? Klausa punya ciri-ciri apa Michiko? Ciri-cirinya lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata terus? It's a phrase. Hah? Nggak tahu Kak. Nggak tahu, oke. Ijul udah Nazla. Nggak tahu juga Kak. Nggak tahu juga. Kalau gitu Nazla, coba lu bikinin contoh klausa. Bisa nggak Nazla? Nazla coba. Oke, coba. Ditulis di chat aja ya Nazla. Ya Kak. I love to play games. Ini sebuah klausa atau bukan? Ya. This is a clause. Ya. Dia ini punya ciri-ciri apa klausa? Ingat, klausa itu punya ciri-ciri yang sama dengan sebuah sentence. Apa ciri-cirinya sebuah sentence, Michiko? Ya Kak. Ciri-cirinya sentence apa? Ada subjek, predikat, objek. Oke. Gitu? Ya. Oke. By the way, nggak perlu objek. Ya, jadi sekedar dengan ada subjek, ada verb aja kita udah bisa nyebut bahwa oh dia itu sebuah sentence. Oke. Lalu ini sama aja merupakan sebuah ciri-ciri dari klausa juga. Ya, kenapa kita bisa sebut seperti itu? Karena independent clause ini kita bisa sebut sebagai sebuah sentence. Yang mana yang independent clause contohnya? Ini nih. Ini merupakan sebuah independent clause. Kalau dependent nggak bisa.
Dia harus berpegangan sama yang namanya independent clause. Kenapa? Kalau independent clause, dia dapat berdiri sendiri. Makanya karena dia dapat berdiri sendiri, kita bisa sebut dia sebagai sebuah sentence. Sedangkan dependent, sesuai dengan namanya dependent, tidak dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu dalam artian apa? Buat membentuk sebuah kalimat. Kalau dependent nggak bisa sendirian. Kalau independent dia sendiri udah bisa disebut sebagai satu kalimat. Inilah yang dibilang berdiri sendiri, maksudnya itu seperti itu. Makanya gue sering banget bilang tuh bahwa satu klausa lu udah bisa disebut sebagai satu buah sentence. Akan tetapi satu buah sentence ini lu nggak bisa sebut cuman ada satu klausa aja. Bisa lebih dari satu klausa. Dan satu klausa yang dimaksud di sini adalah klausa yang independent. Oke. Nah, contohnya tadi udah ada yang independen, udah ada I love to play games. Ya, itu udah ada satu contoh. Kalau misalkan yang dependent, yang nggak bisa berdiri sendiri, contohnya misalkan yang pakai because aja ya. Because he is sad. Oke, ini bukan sebuah sentence. Tapi dia ini klausa bukan? Iya. Klausa apa? Klausa yang dependent. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin dia ini jadi sebuah kalimat dengan menambahkan sebuah klausa yang independent? Karena di dalam satu sentence pasti minimal ya ada satu independent clause, pasti. Oke, kita tambahin nih independent clause-nya. He is crying. Klausa bukan? Iya, ada he-nya, ada verb-nya. Ada subjeknya, ada verb-nya. Ini juga ada subjeknya, ada verb-nya. Ini terdiri dari dua klausa. Kalau yang ada dua independent clause seperti apa? Misalkan kalau kaya itu lawannya apa ya? Kalau orang kaya itu seharusnya ganteng mungkin ya. Jadi but he is ugly aja dia. Misalkan seperti ini contoh aja. Ya, ada subjeknya, ada verb. Lalu lihat, verb-nya ada berapa di kalimat ini? Ada 2, makanya kita bisa tahu ini ada 2 klausa. Cari subjeknya mana? Ini nih, berarti ada 2 klausa. Ya, cara mendeteksinya kita pakai yang namanya marker, penandanya. Ya, ketika klausanya lebih dari 1 di dalam sebuah kalimat, cara lo tahu dia itu klausa yang independen atau dependent dari mana? Dari markernya. Markernya apa aja? Ini salah satu markernya. But dan because. Oke.
lebih lengkapnya. Ada itu and, but, for, so, yet, or, nor. Udah. Ya, sama apa lagi? Kalau misalkan yang mengalami proses transisi ya seperti however, kemudian also, kemudian consequently, kemudian furthermore, lalu moreover, lalu nevertheless, lalu apa lagi therefore. Ya, ini yang mengalami transisi. Taunya dari mana? Titik koma. Bukan yang di awal kalimat, bukan. Kemudian kalau buat yang dependent, itu yang paling umum, ya ada after, although, as if, yang paling umum dulu ya, because, before, even if, in order to, even though, since, yang sama seperti because, though, unless. By the way, ini since-nya bukan yang hanya sama seperti because aja ya meaningnya ya. Bisa yang misalkan since I was little. Ini juga bisa. Unless apalagi ya? Until. Whatever. When. Whenever. Whether, why. Ya, lalu bisa juga relatif pronoun that, which, apalagi who, whom, whose, dan yang pakai ever-evernya, whichever, whoever, whomever, whosoever, dan lain-lain. Etc. lah gue tulis. Ya, ini merupakan penanda buat klausa yang dependent. Dan yang namanya adjective clause ini merupakan klausa yang dependent. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ke yang terakhir nih, yang namanya jenis kalimat. Kalau tadi kita udah belajar frasanya, klausanya, kata-katanya, sekarang types of a sentence. Ya, ada 4 biji. Simple, compound, kompleks, dan compound kompleks.
Ya, simple sentence ini terdiri hanya dari satu independent clause. Gue singkat aja ya. Kalau compound lebih dari sama dengan dua independent clause. Kalau complex sentence satu independent clause ditambahkan dengan lebih dari sama dengan satu dependent clause. Ya, kalau compound kompleks ini yang lebih dari sama dengan dua independent clause ditambahkan dengan lebih dari sama dengan satu dependent clause. Cara nyarinya gimana? Lihat markernya. Lihat main verb-nya. Ya, kalau yang kayak that sama which ini kan suka hilang di dalam kalimat, cari main verb. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Next kita bahas soal. Oke, nomor 1. Kira-kira di dalam bacaan ini ada minimal berapa independent clause? Pertanyaan gue itu. Minimal ada berapa independent clause? Minimalnya. Coba tadi Nazla berarti sekarang Niko. 5 ya, Kak. 5. Tadi gue bilang syarat minimal independent clause itu gimana? Dalam satu sentence? Satu sentence minimal ada 1. Minimal ada satu independent clause. Berarti kalau yang gue tanya minimal ada berapa independent clause, berarti kita bisa bilang dari ada berapa sentence dulu, benar nggak? Ya, kita cek, kata Niko ada 5. Ini 1. Ini 2. 3. 4. 5. Minimal ada 5 independent clause di sini. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Antara 5 dan 6. Masih Niko, jawabannya yang mana nih? 5 atau 6 nih? Tadi sih aku nemunya 5. Tadi lu nemunya 5. Coba sekarang perhatikan markernya di kalimat keempat nih. Ya. Mana markernya nih? Although bukan. Iya. Berarti ini ada 2 klausa. Ya enggak? Tapi kalau although itu buat klausa yang apa nih? Yang dependent. Yang dependent. Oke, coba cek lagi selain yang ini ada lagi nggak yang punya 2 klausa? Lihat verbnya, ada nggak kira-kira verbnya? Ada nggak nih? Nggak ada. Jawabannya yang ini. Independent clause-nya ada 5. Ya, tapi ada satu dependent clause nih yang kita udah ketemu. Next, yang nomor berikutnya.
Nomor 2 masih di teks yang sama, tapi dia tanya dependent clause-nya ada berapa. Tadi kita udah ketemu 1. Kira-kira ada lagi nggak selain yang kalimat keempat, Dini? Ada. Yang mana, Din? Such these types are the narrative text. Mungkin. Such these Daring. types are the narrative text, literary text, literary text. Hah? Enggak. Salah. Bukan. Coba cari main verb-nya. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Coba cek kalimat ketiga. Verb-nya yang mana aja? Yang berapa, Kak? Yang ketiga. Iya. The authors of this kind of text Use. Use sama ada lagi nggak? To present. Ini. Ya? Iya. Lalu markernya kira-kira yang mana? Ada markernya nggak? Nggak ada. The authors of this kind of text use a stylistic language and idiosyncratic style to present reality or tackle phenomena. Ya, tapi ada 2 verb. Oke, jawabannya sebenarnya di sini ada nyempil apa nih? Di mana dia nyempilnya? Di sini nih harusnya nih. Harusnya ada that. The authors of this kind of text that use a stylistic language and idiosyncratic style to present reality or tackle phenomena. Ya, ini by the way kalau gue boleh gue boleh kasih koma di klausannya, ya ini ada adjective clause di sini nih. Sampai di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ini yang materi adjective clause ya, terutama yang reduce. Ini yang suka bikin bingung, tapi makanya gue bilang coba cari main verb-nya kira-kira ada berapa. Kalau lu udah ngerasa ada 2, udah pasti ada 2 klausa di situ. Oke? Pahamkah sampai di sini? Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau ada 2 verb, berarti salah satunya udah pasti dependent ya? Nah, lebih tepatnya 2 main verb deh. Ya, gue bukan yang ngomong kalau misalkan ada 2 verb itu salah, enggak. Cuman lebih tepatnya ada 2 main verb, gitu aja. Itu udah pasti ada 2 klausa. Tinggal lu cari subjeknya mana. Kalau ini kan bingung nih nggak ada subjeknya, ya kan? Padahal sebenarnya ada yang mana ini nih, gitu. Kan kalau relatif pronoun kan dia bisa berperan sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Oke, Din? Oke, Kak. Oke, ngerti ya. Next, karena gini, intinya di dalam sebuah kalimat itu bisa beragam, bisa bermacam-macam, bisa lebih dari 1 klausa, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia main verb-nya ada 2, itu udah pasti ada 2 klausa. Kalau main verb-nya ada 3, itu udah pasti ada 3 klausa. Gitu aja mikirnya.
Oke, next yang nomor berikutnya, nomor 3, yang mana yang merupakan sebuah noun phrase. Ini hampir benar semua. Jawabannya adalah yang I. Ya, keempat-empatnya merupakan sebuah noun phrase. Gampang ya. Next, yang berikutnya lagi. Nomor 4. Ada berapa independent clause? Berarti pertanyaan gue minimal ada berapa dulu? Sasa. Ada nggak Sasa? Sa? Ya, ada Minimal ada berapa Sa? enam ya. Ada 6. 6. Ya, ada 6. Thank you, Sa. Ini 1, 2, kegedean. 3, 4, 5, 6. Minimal ada 6 klausa. Oke, tapi sebenarnya ada 6 atau ada lebih? Kita cek. Yang kalimat pertama, main verb-nya ada berapa di sini? Sasa masih. Kalimat pertama ini, main verb-nya ada berapa, Sa? 1. Yang mana, Sa? Can. Can ini auxiliary verb. Can be defined. Define, ada lagi nggak, Sa? Tells. Iya, ada 2. Ya, berarti ini 1 independent clause. Ya enggak? Yang satu lagi apa? Dependent. Tahu dependent dari mana? That tells. Yang kedua, cuman ada 1 ya. Are. Jadi 1 independent clause. Yang ketiga, the author encodes his message, cuman ada 1. Yang keempat, the letter usually consists of a setting such as place and time, events of the story, characters, a situation, and a semantic field. Cuman 1 ya. Yang kelima, these aspects make the narrative text distinguishable from the descriptive text, which describes people, characters, places, events, and things in an imaginary way. Berarti ini ada 1 independent dan 1 dependent. Ya, kemudian kalimat yang terakhir, descriptive text can present a specific and detailed descriptions of some features, physical appearance, or landscapes, and many other examples without even telling. Ini ada 2 main verb. Oke. Lalu konjungsinya yang mana? Nih. Ya, ada 2 independent clause. Jadi jawabannya yang 7. Next, yang nomor berikutnya.
karena ada 2 dependent, jadi jawabannya ada 2 dependent clause-nya yang B nomor 5. Yang nomor 6, dari kalimat-kalimat ini yang mana yang mengandung dependent clause? Yang ini 1, ya. Lalu mana lagi? Ini 2, dan mana lagi? Ini. Tiga. 1, 5, dan 6. Ada nggak? Nggak ada yang I. Nomor 7. Yang mengandung noun phrase. Yang mana? Ini. Dan 1, 2, dan 5. Yang E. Next lagi, yang nomor 8. Compound. Compound itu berarti yang 2 independent clause. Lihat markernya mana? Ini sama ini. Jawabannya adalah yang 3 dan 4. B. Ya. Next lagi yang nomor 9. Yang mengandung lebih dari 1 noun phrase. Yang A hanya ada 1. Yang B, am I the only guy around here who is the normal one? Ini ada 2 nih. Yang C, a single parent. Nggak ada. Yang D, although he is our savior, it doesn't mean he can do everything to us. Yang B. Ya, dan yang nomor terakhir, nomor 10. See the sentence below and answer correctly from above. Complex. Complex itu berarti yang ada 1 independent, 1 dependent. Ya, ini nomor yang A benar. Yang B, I'm not that interested in her behavior because of her appearance. Ini bukan, cuman ada 1 independent clause. Yang C, until your mother comes home, ini ada until. Ya, yang D, Rudius will go to the cinema with his girlfriend's friends. Nggak ada. Although I'm not really good at this, I'm really enjoying this. Ada. Yang F, Jenny couldn't get good marks due to her negligence. Nggak ada. Jawabannya adalah yang A, C, and E. C. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau udah cukup jelas, kita akhirin aja ya. Kalau misalkan nanti kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan ke gue. Terus nanti 1 jam dari sekarang ya, 1 jam dari sekarang ada kelas bahas yang teknik yang itu. Nanti kalian boleh minta linknya sama si Riza, gue nggak tahu udah di share atau belum. Ya, segitu aja dulu. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada sore hari ini. Tetap semangat terus belajarnya. Dan see you next time. Dadah. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you.